Warjo, warga Joglo, kita bertemu lagi di Pojok 9A. Pojok 9A seperti kita ketahui adalah podcastnya orang Joglo asik. Nah, tema kita kali ini akan membahas mengenai masih seputar COVID yang sudah kita lewati bersama-sama selama 10 bulan. Kita akan membahas mengenai treatment personal, mitos-mitos seputar COVID, dan juga mengenai vaksinasi Sinovac yang sepertinya menjadi pro dan kontra, menjadi sebuah pembicaraan yang menarik di antara kita, baik melalui medsos dan yang lainnya. Bersama saya saat ini adalah Mas Dinto Purwandanu. Saya panggil Mas Dinto, Mas ya? Iya, panggil Mas aja, Pak. Oke, Mas Dinto manggil saya Mas juga boleh kok. Mas Dinto ini sekarang bekerja di mana, Mas ya? Saya bekerja di Rumah Sakit Omni, Pak, di Alam Sutra. Oh, yang di Alam Sutra ya? Iya. Sebagai apa, Mas? Saya sebagai dokter umum di sana, kerjanya di rawat inap, di IGD, di medical check-up. Cuma kebetulan saya ditunjuk untuk sebagai ketua pemberian vaksin di tahun 2021 ini, Pak, vaksin COVID-19. Oh, gitu. Sibuk karena pandemi ini kelihatannya menjadi sibuk sekali, Mas ya? Iya, jadwalnya jadi makin padat dan harus banyak yang harus diawasin. Oh, iya. Yeah. Oke, Mas, saya mau tanya dulu nih, Mas, mengenai COVID ya. Seandainya kita terdeteksi positif, apa yang harus dilakukan, Mas? Oke. Nah, pertama ya, Pak ya. Banyak orang di luar sana begitu terdiagnosa hasil swabnya itu PCR-nya positif COVID-19, itu langsung bingung, Pak. Bingungnya karena yang biasa kita nonton di TV, kejadian sama diri mereka sendiri. Dan di TV hanya positif, nggak ada ketentuan harus kemana tuh nggak ada. Jadi orang tuh bingung. Ditambah kalau misalnya kena positif itu malah jadi aib, malah jadi malu, nggak mau ngasih tahu orang lain, diam-diam sendiri. Nah itu bisa bahaya, bisa nularin orang lain, Pak. Iya. Yeah. Nah, pertanyaan Bapak bagus nih, gimana, apa yang harus dilakukan pas begitu kena PCR-nya positif, terdiagnosa COVID-19. Nah, pertama adalah ini kita terkena penyakit virus COVID-19, berarti terinfeksi. Nah, badan ini berarti sedang sakit. Nah, kalau sakit berarti butuh pengobatan. Nah, obatnya seperti apa dan perawatannya seperti apa? Pertama, kita harus tahu dulu, infeksi yang kita alamin ini tergolong yang mana? Bergejala, tidak bergejala. Yang tidak bergejala bisa isolasi mandiri di rumah. Kalau yang ringan bisa juga di rumah, sedang berat harus dirawat di rumah sakit. Nah, mungkin nih, warga sekalian pasti bingung. Nah, dulu waktu awal-awal COVID-19, ada yang sakit kena COVID di rumah, dijemput di ambulan, harus dipaksa untuk dirawat di rumah sakit. Ya, karena dulu angkanya masih sangat rendah, angka COVID di Indonesia. Jadi, untuk agar tidak menularkan ke warga Indonesia yang lainnya, dibawa ke fasilitas kesehatan untuk dirawat dan diobatin, di karantina. Cuma berjalan seiring waktu, di tahun 2021 ini, angka COVID itu makin banyak. Terakhir kita sampai 800.000 yang terkena. Dan fasilitas kesehatan kita tidak ada sebanyak itu. Tidak mampu menampung penyakit COVID yang dialami sejumlah rakyat Indonesia. Jadi, pemerintah memutuskan di tahun 2021 ini, bagi orang yang sakitnya tidak bergejala maupun yang ringan, bisa isolasi mandiri di rumah. Oh, jadi sekarang isolasi mandiri boleh lagi gitu ya? Boleh. Dan yang dirawat hanya sedang dan berat aja, Pak. Nah, mungkin ada masukan, Bapak? Ada yang pernah ada pengalaman? Enggak, itu kalau misalnya kita isolasi mandiri, persyaratannya apa, Mas ya? Apakah bisa dengan cukup di rumah kosong aja atau gimana ya? Oke, pertama, untuk isolasi mandiri, kita harus tahu dulu gejala kita nih tidak bergejala dan bergejala. Nah, yang tidak bergejala, aku bilang yang tidak bergejala dan yang ringan. Di sini adalah yang tidak bergejala, yang ringan itu adalah demam, batuk, nyeri tenggorokan, sakit perut, nafsu makan kurang, lemas. Nah, ini tergantung
tergolong yang ringan. Nanti bisa isolasi mandiri di rumah, bisa di rumah aja, di kamar sendiri. Nanti nggak keluar-keluar rumah, hanya ke toilet atau ambil makan saja. Dan kalau bisa di rumah tidak ada yang nungguin. Jadi makanan pesan dari Gojek. Atau kalau misalnya ada tetangga yang mau ngasih makan, silahkan. Ditaruh di depan di teras, nanti diambil. Seperti itu. Tidak disarankan untuk yang negatif COVID dan yang positif COVID ditinggal di dalam satu rumah. Karena akan berpotensi sekali jadi kontak erat nanti. Malah yang negatif yang satu rumah malah kena nanti. Sebaiknya diasingkan jika ada anak, biasanya dititip di rumah keluarga, saudara. Seperti itu, Pak. Tapi apakah perlu lapor ke RT RW atau setempat, Pak? Nah, perlu itu, Pak. Tujuannya apa? Biar pada saat ada Pak RT tahu bahwa warga ini terkena COVID, nanti akan dikondisikan di daerah itu. Contoh pertama, nanti orang yang sakit COVID itu diisolasi sendiri di dalam rumah itu sendiri. Kemudian saudara-saudaranya, keluarganya diperiksa dulu, PCR positif negatif. Jika positif akan tinggal satu rumah, jika negatif bisa dititip di rumah tetangga atau di rumah saudara. Jadi tidak satu rumah intinya. Kemudian di sekeliling tempat tinggal itu dia akan dibikin zona merah. Jadi jalur-jalur biasanya ditutup biar orang tidak lalu lalang dari situ. Dan yang terpenting, kita sebagai tetangganya tidak perlu terlalu menjauhi, karena nanti takutnya malah jadi bikin down orang itu tersebut. Tinggal beda rumah nggak apa-apa, asal tidak masuk ke dalam rumahnya. Aman kok dia di dalam rumah selama dia nggak keluar-keluar. Nggak bakal ketularan antara tetangga sama tetangga, enggak. Asal nggak karena keluar. Virus ini tidak tersebar oleh angin, Mbak ya? Iya. Begitu dia kena udara luar, akan terbang, udah pergi. Nggak masuk ke rumah sebelahnya tuh enggak. Tapi saya dengar gini, Mas Danu, Mas Dinto, ada beberapa orang yang terdeteksi isolasi mandiri, tapi dia juga masih jalan-jalan ke minimarket, beli sate atau apa, itu gimana, Mas? Nah, ini yang salah. Soalnya rata-rata orang Indonesia ini semakin dilarang semakin bandel. Iya. Nah, emang kalau misalnya penyakit ini orang tilikannya beda-beda, Pak. Ada yang nanggapnya serius, ada yang nanggapnya hanya ini konspirasi saja. Ya, ditambah betul. Masih nggak percaya hasil swabnya ini, saya kok positif, orang nggak pernah kontak kok. Seperti itu. Jadi orang-orang yang berkeliaran itu justru yang harus kita ingatkan. Harus dikasih tahu. Karena biasanya sih anak muda. Bisa anak muda yang gejalanya tidak bergejala atau ringan, terkena batuk pilek sedikit, tetap main sama temannya. Nah, itu yang berbahaya lagi. Ngumpul-ngumpul dengan temannya, dia masih denial saat dia COVID, itu ngelarin ke teman-temannya. Itu yang akan merugikan orang lain. Seperti itu. Jadi sebenarnya pasien sendiri harus sadar dan tidak membuat dirinya menularkan orang lain dengan menjaga jarak dan juga isolasi mandiri yang benar gitu, Mas ya? Benar. Jadi sebenarnya kalau misal COVID itu nggak boleh, meskipun ada 3M ya di luar biar nggak nularin orang, tetap nggak boleh keluar. Harus istirahat di rumah, isolasi mandiri di ruangan tertutup. Karena membahayakan orang lain, apalagi kalau ada orang tua, kasihan orang tua. Itu isolasi mandirinya kira-kira berapa lama, Mas? Oke, isolasi mandiri. Aku boleh share sedikit soal itu. Aku ada penjelasan biar mempermudah warju sekalian. Oke, silakan Mas Dinto. Oke. Nah, ini dia. Nah, di sini saya ada tabel yang membantu kita. Seperti yang aku bilang tadi. Nah, ini ada gejala-gejalanya. Isolasi itu tergantung dari gejalanya. Di atas ada klasifikasi gejala. Kan ada yang tanpa gejala, gejala ringan, gejala sedang, dan gejala berat. Nah, tadi tindak lanjutnya adalah yang tanpa gejala bisa isolasi mandiri di rumah. Dan gejala ringan juga bisa isolasi mandiri di rumah. Dan yang sedang berat harus di rumah sakit. Nah, sekarang pertanyaannya adalah durasinya berapa lama kita bisa isolasi mandiri di rumah? Nah, karena virus ini adalah self-limiting disease, artinya adalah virus ini bisa mati dengan sendirinya. Sama seperti dengan penyakit
dengue fever, demam berdarah, itu juga mati sendiri. Kalau cacar air, itu virus juga. Itu self-limiting disease juga. Influenza juga. Rata-rata virus ada yang self-limiting disease. Nah ini, COVID ini tergolong itu. Jadi, biasanya itu 7 hari sampai 10 hari virus itu akan mati sendiri. Nah, bagi yang PCR swabnya positif, tanpa gejala, isolasi mandiri dilakukan 10 hari. Dari semenjak awal sakit ya, bukan dari awal PCR. Contoh, tanggal 1 sakit demam, PCR-nya baru tanggal 3. Kemudian, isolasinya berapa lama? 10 hari dari tanggal 1 itu, berarti tanggal 10. Itu yang tanpa gejala. Kemudian, untuk yang gejala ringan, ini 10 hari tadi ditambah 3 hari bebas gejala. Contoh, tadi tanggal 1 sakit, tanggal 3 PCR-nya positif. Nah, isolasi mandirinya dari tanggal 1 sampai tanggal 10, tapi masih demam apa tidak? Masih batuk, pilek, nyeri tenggorokan, jika masih ditambah terus. Contoh sampai tanggal 14, baru hilang demamnya, baru hilang batuknya, nyeri tenggorokannya baru hilang, ditambah 3 hari, berarti tanggal 17 selesai isolasi. Nah, nanti memperlanjutkan terus selesai. Seperti itu. Gitu, Pak Video. Kalau misalnya orang pertama kali di positif, setelah itu entah diisolasi atau masuk rumah sakit, setelah itu apakah nanti ada kontrol berikutnya lagi, Mas? Pengecekan pengecekan tes COVID lagi untuk misalnya berapa hari gitu. Oh, jika swabnya positif, kemudian dirawat di rumah sakit dengan gejala sedang berat, dinyatakan sembuh lalu pulang, dan kapan untuk kontrol lagi ya Pak ya? Iya. Oke, kita kembali ke slide tadi. Nah, kita ngomongin soal di gejala sedang dan berat. Nah, gejala sedang ini harus dirawat di rumah sakit RS rujukan. Nah, untuk kita ngomong yang sedang dulu nih. Yang gejala sedang ini sama seperti yang ringan. 10 dari sejak timbul gejala dan 3 hari bebas gejala. Dan kalau yang berat, ini harus swabnya negatif dulu, nggak mesti 10 hari dan 3 hari bebas gejala. Kemudian di rumah, untuk yang berat ya, dikatakan oleh dokter, isolasi mandiri lagi 7 hari. Dari kepulangan dari rawat inap. Nanti setelah dari pulang rawat inap, tergantung dokternya. Biasanya dokter paru, dokter penyakit dalam, kontrol lagi 7-10 hari kemudian. Nanti dikontrol, dicek lab lagi. Iya, Pak? 7 sampai berapa hari, Mas? 7-10 hari. Oh, nanti baru kontrol lagi, cek tes COVID lagi gitu ya? Iya. Itu biasanya cukup sekali aja dia tesnya lagi, atau ada lagi ini, Mas? Oh, untuk uji tesnya, Pak, ya, PCR. Nah, dulu, waktu yang protokol di tahun 2020, dari semua gejala ini, kan awalnya pertama didiagnosa dengan swab, PCR positif nih semuanya. Pengobatan, setelah itu, karena di tahun 2020 itu protokolnya adalah harus swabnya negatif dinyatakan sembuh, jadi setiap ini harus swab semua, Pak. Gejala ringan, nanti 10 hari, swab. Yang ini 10 hari, swab. Ini swab. Cuma di tahun 2021 ini, seperti yang kita tahu, alat PCR ini sekarang sudah banyak dan murah. Namun di setiap rumah sakit sudah kelebihan muatan juga. Jadi pusat rujukan, dia alat muter terus 24 jam non-stop, dan antriannya itu panjang. Sampai alat beberapa sampai ada yang rusak, Pak. Nah, pemerintah di sini memberikan kebijakan bahwa, yang swab untuk menyatakan sembuh lebih diutamakan yang gejala berat saja. Yang sedang berat untuk sekarang belum perlu untuk dilakukan PCR, dinyatakan negatif baru sembuh. Seperti itu. Cuma di sini ada catatan, bila kapasitas laboratorium dan sumber daya memungkinkan, tetap lebih baik dievaluasi dengan swab lagi, Pak. Jadi negatif biar aman. Cuma orang Indonesia lebih suka swab lagi sih, Pak, biar afdol, udah negatif gitu. Supaya pasti gitu ya? Iya, biasanya buat kepentingan penerbangan atau kepentingan surat-surat menyurat biasanya. Tapi kalau misalnya orang yang sudah terkena, apakah mungkin dia terkena lagi gitu?
Oke. Sepertinya info yang ini sudah banyak orang tahu sih, Pak. Dari awal COVID kita nih, awal bulan Maret, mulai masuk ke Indonesia, dilaporkan ada kasus reinfeksi di bulan April di Amerika. Itu pertama kali. Dia kena bulan Februari. Sekitar 3 bulan lah. Kemudian ada beberapa kasus selanjutnya di bulan-bulan berikutnya. Kemudian dari WHO menentukan kemungkinan ada reinfeksi itu terbukti benar. Biasanya imun kita ini timbul hanya bertahan 3-12 bulan, Pak. 3 bulan, jadi setelah infeksi, biasanya dia ada imun. Nah, imun itu beda-beda tiap orang. Ada yang 3 bulan habis itu hilang, ada yang 6 bulan hilang, ada yang 1 tahun hilang. Nah, sampai saat ini penelitian sih baru sampai 6 bulan, karena kita COVID baru 1 tahun ya. Iya. Seperti itu, Pak. Jadi, ada kemungkinan infeksi lagi. Jadi kalau misalnya sudah terkena, orang tetap harus jaga diri dengan 5M, sehingga tidak terkena lagi. Ini beda dengan cacar ya. Kalau cacar dulu kan orang kalau udah terkena ya aman gitu. Seumur hidup dia nggak akan terkena cacar gitu. Iya, benar. Kalau cacar kan kita udah tahu itu udah lama ya, puluhan tahun. Yeah. Jadi kita sangat kenal sekali. Nah, kalau cacar, benar. Begitu udah kena, kalau kena lagi nggak mungkin. Karena ada imunitas yang permanen di badan. Untuk COVID ini diharapkan sih seperti itu, Pak. Imunnya permanen, cuma ternyata kejadian ada lagi seperti itu. Tapi saya lihat gini, kalau dari cerita Mas Dinto dan juga saya baca-baca itu kelihatannya persoalan COVID ini adalah mengenai masalah imun gitu ya. Iya. Jadi bagaimana kita meningkatkan imun? Mungkin Mas Dinto bisa memberikan informasi kita seperti makanan apa yang dianjurkan untuk dikonsumsi, vitamin apa yang dianjurkan, gitu Mas. Oke. Imunitas ya Pak ya. Jadi pertama ini ada sifatnya preventif, mencegah agar kita tidak terkena COVID. Nah, hal yang pertama adalah berat badan dulu. Berat badan ini adalah indikasi dari gizi kita setiap masing-masing. Rata-rata yang terkena COVID adalah yang berat badannya underweight. Jadi berat badannya di bawah dari nilai normal dari badannya, di bawah IMT, indeks massa tubuh. Ada yang lagi diet, ada yang lagi ngurangin makan, jadi itu yang gampang kena. Ditambah gizinya buruk, kurang makanan sayur, kenapa nanti imunnya turun, udah virus gampang nyerang. Nah, contoh makanannya, 1, 4 sehat 5 sempurna, sama seperti yang kita diajarkan dulu. Nggak jauh-jauh dari itu. Oke, yang kedua, ya makanan harusnya tepat waktu. Terus makanannya nggak boleh yang pedas, asam, kopi, yang merangsang lambung, dan sebagainya. Yang sehat-sehat aja. Udah lemak. Intinya dari kualitas makanan, bukan dari kuantitas. Makan nasi banyak, makan apa banyak, cuma kalau nggak ada gizinya percuma. Lebih baik kita makan secukupnya, gizinya ada sayur, ada buah, susu, sama multivitamin sekarang penting nih Pak. Karena kalau nggak ada multivitamin, imun kita kadang swing naik turun, tergantung kita kurang tidur atau capek kerja. Jadi multivitamin membantu banget. Kemudian yang ketiga, olahraga ya Pak ya. Jangan lupa. Nah Pak Widya ada olahraga Pak? Kadang-kadang sih Pak. Olahraga penting. Kan ada kita harus jemur juga, olahraga juga. Zaman sekarang olahraga lagi yang rame nih sepeda ya Pak. Orang sepeda, lari pagi, terus hari Sabtu Minggu rame. Nggak apa-apa, bagus. Cuma yang bagus. Jadi sepeda itu masih boleh, soalnya kan sempat ada isu katanya nggak boleh gitu ya. Sebenarnya gimana kita mengkondisikannya Pak. Karena orang naik sepeda klub rame, 50 orang ngumpul konvoy, itu ya jangan. Kalau bisa naik sepeda santai sendiri. Jadi sebenarnya sepeda boleh, cuma berkerumunnya sebenarnya nggak boleh gitu. Iya. Nah, sekarang klub rame, malah jadi kongko-kongkonya sepedanya mah. Iya. Kurang. Tapi ini Mas, mengenai berjemur ya, itu kan sempat diisukan dan akhirnya malah menjadi pro kontra, makanya malah menjadi membingungkan orang gitu. Sebenarnya berjemur jam berapa yang paling bagus? Oke, berjemur itu sebenarnya banyak literatur yang ngomong berbagai macam studi. Yang saya pegang sih Pak, sebelum jam 9 pagi dan setelah jam 3 sore.
Cuma itu kan dari penelitian dari luar negeri kalau udaranya bagus. Cuma kalau di Indonesia lebih baik pagi sebelum jam 9. Karena Pagi kalau di sebelum atas jam jam 3 9. sore polusi udah banyak masuk Oh. kendaraan. Terus berapa lamanya? Sekitar 10 sampai 15 menit boleh. Setengah jam masih boleh. Maksimal ya 45 menit lah jam kelamaan. Nah, aku mau ngasih tahu dikit nih Pak, kenapa jemur itu penting. Nah, Iya, jemur itu penting kenapa? Karena kembali lagi ke imun tadi. Imun itu pondasinya salah satunya adalah vitamin D. Bapak tahu ya Pak, vitamin D ya Pak. Vitamin D ya. ini adalah struktur badan kita untuk meningkatkan imun di segala sisi, dari tulang, dari paru juga ada, dia akan mekanisme pertahanan tubuh. Vitamin D yang kita makan dari buah, sayur itu nggak bakal terserap, jadi hanya masuk, diserap lambung, buang darah terus kebuang lewat kencing sama lewat kotoran. Dia hanya bisa aktif begitu masuk di bawah kulit, dijemur, ketemu sinar UV, dia baru bisa aktif, baru vitamin D-nya bisa kepake. Jadi imun kita bagusnya dari situ. Jadi kalau ditanya kenapa sih jemur, kan orang nggak tahu. Jemur aja jemur, emang manfaatnya apa? Bikin hitam doang. Nah, jadi tahu manfaatnya untuk mengaktifkan vitamin D itu. Oh, rupanya manfaatnya banyak ya. Dan bahkan gratis lagi. Bagi di Indonesia, matahari kan nggak ada habis-habisnya gitu. Iya, benar. Iya. Berarti sebelum 8:30 dan waktunya sekitar 10 sampai 45 menit lah paling lama gitu Mas Ginto. Iya, boleh. Nah. Olahraga juga boleh, tapi hindari yang berkerumun gitu ya. Benar Pak, olahraga sebenarnya apa aja, mau nge-gym, mau zumba, mau lari. Ini kira-kira penyakit bawaan apa Mas yang rentan terpapar? Kan setiap orang pasti biasa punya penyakit bawaan ya, entah itu gula darah atau apa gitu. Oke, jadi gini Pak, yang Bapak maksud adalah penyakit degeneratif ya Pak ya? Iya. Yeah. Penyakit gula, darah tinggi, penyakit jantung. Nah itu di dunia kedokteran kita bilangnya penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif adalah kondisi di mana pada saat kita usia muda kondisi badan kita ini bagus, ibaratnya mobil yang baru fresh. Begitu di atas 20 tahun, di atas 40 tahun, 50 tahun, sudah menyentuh 60, kondisi badan kita tuh sama sudah mobil sudah tua yang sudah mulai turun kondisinya. Mesinnya sudah mulai berkarat, bannya mulai aus, olinya mulai berkurang. Itu contohnya dari penyakit gula, darah tinggi, jantung, dan sebagainya. Nah, kondisi ini adalah kondisi di mana kondisi badan itu tidak se-fit seperti waktu muda. Nah, sekarang ada COVID ini, jika orang yang terkena pada kondisi orang yang sudah mengalami komorbid tersebut, akan memberatkan kondisi penyakit yang sebelumnya sudah ada. Kalau yang masih muda, terkena COVID, masih recovery-nya masih bagus, kompensasinya masih bagus. Misalnya demam masih bisa tahan, sesak masih bisa tahan, demam terus menggigil masih bisa tahan. Cuma kalau beda sama orang yang punya penyakit gula, darah tinggi, jantung, saat infeksi, itu akan menyebabkan gula darah jadi makin naik, karena ada proses infeksi. Ditambah menggigil, ditambah imunnya turun, ditambah gangguan fungsi jantungnya jadi berat. Nah, itu akan bisa ada kalau misalnya sampai gejalanya berat, nanti saat sembuh COVID malah jadi ada gejala sisa. Yang seharusnya parunya fungsinya normal, dari 100 pada saat usia tua udah menurun 70%, fungsi jantungnya turun 70% karena COVID. Nanti setelah COVID bisa turun lagi, jadi fungsinya jadi 60% atau 50%. Seperti itu, Pak. Jadi yang memiliki penyakit bawaan memang lebih baik tetap lebih hati-hati gitu ya? Iya, nah makanya untuk yang memiliki komorbid, sebisa mungkin jangan sampai kena COVID. Karena COVID ini cukup bahayanya adalah titiknya adalah hipoksia. Badan ini sensitif banget kita dengan kata oksigen. Begitu kurang oksigen, organ-organ kita pasti akan ada yang bermasalah. Ditambah punya penyakit komorbid, mudah jadi makin kacau. Ya. Saya mau nanya, ini kan kita sekarang banyak ada ya mitos, hoax yang kadang-kadang sepertinya orang seperti bisa lebih dipercaya gitu mitos-mitos hoax yang itu. Misalnya gini, memang ditemukan vaksin, tapi juga virus ini juga timbul varian-varian baru. Misalnya kayak di Inggris
muncul beredar tidak terdeteksi oleh PCR atau di Afrika yang kemarin itu kira-kira gimana, Mas? Oke, pertama kita nanggepin hoax itu dulu ya Pak ya. Iya. Seperti yang diomongin sama Mas Berry dan Mas Daniel sebelumnya di podcast sebelumnya. Oh iya. Kita harus waspada banget nih sama hoax-hoax. Kita harus sikapnya tegas. Harus mencari informasi yang sebenar mungkin. Oke, pertanyaan Bapak yang pertama soal yang itu ya Pak, yang di Inggris ditemukan varian baru, COVID baru. Infonya itu benar, ada. Jadi dari beberapa strain timbul mutasi, 17 gen mutasi di Inggris. Itu kalau misalnya statementnya adalah tidak terdeteksi PCR, itu hoax. Kenapa? Ya karena 17 mutasi kita bisa tahu ya karena dari PCR itu. Tanpa PCR kita nggak tahu ada 17 mutasi itu. Jadi nggak mungkin kalau tidak terdeteksi berarti ya nggak ada mutasinya. Karena emang sifat dasar virus ini tuh mutasi. Kan awalnya ini penyakitnya dari kelelawar, dari binatang, bermutasi, menular ke manusia. Nah, selama di manusia ini juga mutasi terus, Pak. Nah, yang ketemu di Inggris, udah ada mutasinya. Cuma syukur-syukur belum ada di Indonesia. Belum ada kasus yang dilaporkan di Indonesia. Sama ini saya mau nanya, ini katanya sih isunya agak benar juga gitu. Apa benar orang yang merokok gitu lebih kebal dengan COVID, Mas? Justru karena paru-parunya kan sudah dilindungi oleh asap rokok. Oke, justru kebalik, Pak. Justru kebalik. Dengan ada yang rokok. Jadi gini, penyakit COVID ini adalah nanti begitu masuk adalah memberatkan fungsi paru yang sudah ada. Contoh kapasitas paru yang biasa orang normal 100%. Pada orang perokok, fungsi paru menurun ke 80%, semakin berat ke 70%. Kenapa menurun? Karena dia ada radang kronis, terus pembuluh darah jadi nggak bagus, relaksasi ototnya kurang bagus, dindingnya kurang bagus. Begitu kena COVID masuk, infeksi, beda yang 100% masih bisa kompensasi, masih bisa nahan sesaknya. Begitu yang perokok, kena COVID, radangnya udah ada, makin parah. Buat nafas makin menggap-menggap, fungsinya malah makin turun. Jadi yang statement tadi adalah hoax, Pak. Adalah hoax, ya. Iya. Sama seperti kalau misalnya meletakkan bawang putih. Kita tahu memang bawang putih itu kan cukup bagus untuk menangkap racun ya. Itu benar nggak ya meletakkan bawang putih di sudut-sudut rumah bisa melindungi virus corona gitu? Oh, kalau itu hoax, Pak. Ini kita udah tahu. Itu COVID virus, Pak, bukan hantu. Ini kok buat ngusir hantu bisa, Pak. Oh gitu. Iya. Cuma nggak ada sih, nggak ada pengaruhnya, Pak. Jadi nggak ada pengaruhnya. Termasuk juga minum, kan agak ini minum alkohol gitu ya. Kan menghangatkan badan, itu juga bisa ini nggak ya? Hoax atau bukan? Kalau dari alkohol sama Pak, hoax juga. Itu belum ada penelitiannya dan dari kelihatannya dari nalar juga jauh. Alkohol kan sifatnya satu menurunkan depresan ya ke sistem saraf. Jadi kita gampang ngantuk, tidak awake lah. Lebih fly. Justru itu yang bikin memperberat kondisi pada penyakit COVID, Pak. Untuk menghangatkan juga nggak ada pengaruhnya juga sih. Oh gitu ya. Iya. Oke, saya mau nanya mengenai vaksin. Sekarang kan sudah diketemukan dan di Indonesia sedang dicoba untuk sudah mulai penyuntikan vaksin ini. Sinovac ini gimana ceritanya, Mas, mengenai Sinovac ini? Maksudnya ada sebuah keraguan orang bisa benar atau malah membuat menjadi lebih kondisi badan lebih buruk atau gimana ya? Oke, ini pertanyaan bagus nih, Pak. Kebetulan juga saya sudah ikut pelatihan soal vaksin ya, Pak. Oh gitu ya. Oke, pertama tentang Sinovac ya. Seperti yang kita tahu di tahun 2021 ini sudah terbit berbagai macam vaksin. Nah, salah satunya adalah vaksin Sinovac tadi yang sudah masuk ke Indonesia nih, Pak. Ada beberapa orang yang takut, khawatir ini vaksinnya buat dari apa, haram kah, terus manjur nggak sih, perlu nggak sih, apa efek sampingnya banyak, nonton di TV juga ada yang meninggal habis divaksin dan sebagainya.
Saya coba di sini untuk meluruskan vaksin yang sudah di Indonesia agar Indonesia bisa melakukan eradikasi terhadap virus COVID ini, Pak. Oke, saya mulai dari ini dulu. Saya mau jelasin vaksin dulu nih, Pak. Yeah. Nah, definisi vaksin dulu ya, biar kita tahu semua. Vaksin adalah upaya untuk meningkatkan imunitas kita terhadap suatu antigen. Antigen itu bisa virus, bisa bakteri, dan sebagainya. Jadi kata kuncinya adalah meningkatkan imunitas. Nah, itu yang kita pegang ya, pertama. Kemudian vaksin itu kita bagi dua. Ada yang aktif dan yang pasif. Nah, yang Sinovac ini yang aktif. Jadi kita dimasukin antigen supaya kita memaksa badan ini membentuk imun. Kalau yang pasif, itu imunnya yang dimasukin. Kita nggak perlu capek-capek bikin imun lagi. Contohnya, dari ASI ibu, terus suplemen imunoglobulin. Jadi udah kita siap pakai aja. Beda sama yang aktif. Nah, yang aktif ini bahannya adalah dari antigen virus itu sendiri. Virusnya diambil, ada yang di tangannya diambil, badannya diambil, DNA-nya diambil, dimasukkan ke badan kita, supaya badan kita ini membuat database mengenal, oh ini ada virus COVID. Jadi nanti kalau ada yang bentuk tangannya begini, kakinya begini, COVID. Jadi badan kita ini akan membentengi diri sendiri, sehingga jika sewaktu-waktu ada COVID masuk, imun kita siap langsung melawan. Jadi virus begitu masuk, belum sempat berkembang biak, udah dilawan sama badan kita. Jadi meskipun virus masuk, badan kita bisa melawan. Seperti itu. Nah, ada yang mau ditanya Pak sampai sini Pak? Iya, jadi intinya Sinovac ini meningkatkan kekebalan tubuh gitu ya. Karena seperti kita ketahui kan tiap orang kan sebenarnya punya kekebalan tubuh secara otomatis gitu. Ketika ada penyakit dia akan ini ya. Jadi itu yang tadi Pak seperti saya bilang. Jadi dengan ada imun, jadi meskipun divaksin ada orang yang pertama anjur nggak sih? Efektif nggak sih? Nah, kita kembali lagi ke sini. Saya punya contoh nih, Pak. Boleh saya share screen? Ya, silakan, Pak. Oke. Di sini saya contoh. Jadi Sinovac yang kita terima ini efikasinya 65%. Mungkin dari beberapa teman-teman sekalian kurang tahu efikasi itu apa. Nah, ini ada rumusnya. Kita nggak perlu belajar terlalu dalam soal rumus. Ini contohnya aja nih. Ada misalnya aja. Kita langsung di misalnya. Ada 100 relawan nih diberi placebo. Placebo ini kosong lah, air putih kosong, bubuk kosong, tepung aja, nggak ada khasiatnya. Terus 100 orang lagi relawan diberikan vaksin Sinovac ini. Begitu 100 ini diberikan, nah yang contohnya untuk efikasi 0 adalah jika yang tadi dikasih placebo terkena COVID sakit semua. Kan emang tidak dikasih vaksin, otomatis sakit semua. Namun yang sudah dikasih vaksin, 100 relawan tadi yang diberi vaksin sakit juga. Berarti efikasinya adalah khasiat. Khasiatnya adalah 0, karena sama seperti placebo, kosong, sakit juga. Kemudian contoh untuk efikasi 50%. Yang 100 orang relawan dikasih placebo tadi, sama tetap sakit, karena kosong. Dan dari 100 relawan yang diberikan vaksin, 50-nya relawan masih sakit. Jadi 50 sakit, 50 tidak sakit. Itu namanya efikasinya 50%, kemanjurannya 50%. Nah, kalau efikasi 100%, artinya 100 orang yang tadi dikasih placebo tetap sakit terkena COVID karena kosong isinya, dan yang diberikan vaksin tadi 100 orang semuanya sembuh. Tidak ada yang sakit, 0. Jadi artinya efikasinya 100%. Nah, di Sinovac kita ini efikasi kan 65% nih Pak. Berarti dari 100 orang yang divaksin nanti, ada 35 orang yang masih bisa terkena COVID-19. Dan harus tetap dijalankan 3M setelah vaksin. Seperti itu Pak efikasinya. Tapi yang ada berita juga kan yang dari Brasil, sekian orang, 39 atau 32 itu meninggal gitu ya. Itu gimana Mas?
Oke. Sebenarnya gini Pak, vaksin ini adalah dibuat sesuai dengan region kita di setiap benua. Karena ras kita, etnis kita tuh beda-beda. Asia tuh lebih ringkih dibanding yang orang bule. Nah, dosisnya juga yang dibuat vaksinnya menyesuaikan dengan kondisi di daerah tersebut. Nah, oke, saya ada contoh satu lagi nih. Nah, ini vaksin-vaksin yang beredar di dunia. Oh, jadi ada banyak vaksin, Mas ya? Ada banyak di setiap negara bikin, Pak. Dan itu menyesuaikan seperti yang saya bilang, kondisi di daerah itu gimana, penduduknya, berat badan, tinggi badan, terus ada virusnya gimana, virulensinya tinggi kah, berat kah, seperti itu. Nah, ini contohnya. Nah, ini yang Bapak bilang ada yang meninggal, sampai katanya dapat Pfizer meninggal. Nah, kita bahas dulu ini, efek samping dari setiap vaksin. Kita bandingkan Shingrix, Moderna, Pfizer, sama Flucelvax. Boleh di zoom, ini aku zoom ya. Nah, ini ada local pain. Ini nyeri di lokasi suntik. Nah, ini sekitar 70% Pfizer, 90% ini Moderna sakit. Rata-rata orangnya, bukan tingkat kesakitannya 90% ya. Dari 100%, 90 orangnya ini sakit. Terus kemerahan habis disuntik. Ada swelling bengkak, mialgia pegel-pegel, fatigue, pusing, ya, demam sampai demam. Nah, yang angka yang berat, untuk gejala yang berat ini 1,5% untuk Pfizer. Jadi dari 100 orang yang divaksin, 1,5% yang mengalami gejala berat. Kalau Moderna 4,1%. Nah, persentase efek sampingnya ini level 3. Nah, ini contohnya di bawah. Nih, vaksin COVID-19 produksi Pfizer dan Moderna memiliki efikasi yang lebih tinggi. Dia sampai 95% beda sama Sinovac kita yang hanya 65%. Nah, tetapi efek sampingnya juga lebih berat, di mana relawan yang mengalami efek samping level 3 sebanyak 1,5% Pfizer dan 4,1 Moderna. Ini termasuk gede. Gitu, Pak. Nah, kita bandingkan dengan yang Sinovac-nya punya kita. Yang di Indonesia. Nah, ini. Walaupun efikasinya lebih rendah, sekitar 63%, keunggulannya vaksin Sinovac ini ada aspek keamanannya, dia hanya 0,1 sampai 1%. Jadi efek sampingnya lebih ringan dibanding yang Moderna dan Pfizer tadi. Jadi relawan yang mengalami efek sakit berat tuh nggak lebih aman lah, lebih aman. Jadi diharapkan dengan kita ini menjangkau seluruh Indonesia ini divaksin, nggak mau dong meskipun efikasinya tinggi malah jadi efek sampingnya banyak, malah melukai warga kita. Gitu. Jadi dibikin kalau terlalu efikasinya nggak terlalu tinggi nggak apa-apa, yang penting aman buat Indonesia. Mungkin juga ini tergolong yang lebih murah dibanding yang lainnya, Pak. Tapi kurang lebih karena itu sebabnya dipilih Sinovac ini ya, resikonya lebih kecil gitu ya. Lebih kecil. Nah, soal 63% nggak perlu khawatir. Ada orang, kenapa 63%? Saya mau vaksin yang Pfizer aja deh, lebih ampuh. Dijamin 90% nggak kena lagi, gitu kan. Ternyata maksudnya presiden, pemerintah memilih Sinovac ini adalah bukan untuk kejar sampai 90% orang tuh nggak sampai kena. Tujuannya adalah membuat lingkungan populasi kita ini eradikasi. Jadi dari 100 populasi kita nih, di satu komplek, nih, satu RW, 100 orang, yang divaksin sekitar 70% cakupannya. Jadi virus itu begitu masuk ke lingkungan itu, meskipun ada yang sakit, lalu semua mau pindah-pindah tuh nggak bisa, karena semuanya sudah tervaksin. Meskipun sakit, badan tuh sudah siap. Jadi untuk menularkan orang lain, transmisinya tuh terbatas vaksin itu. Mau pindah ke yang sudah divaksin, baru masuk, udah diserang oleh imun dari badannya itu. Meskipun sakit, ya nggak terlalu parah dibanding orang yang tidak divaksin. Karena seperti yang saya bilang tadi, imun kita sudah terbentengi dengan baik. Masih bisa terkena? Iya, masih. Cuma paling hanya sebatas demam, batuk, pilek saja. Tidak sampai yang gangguan penghidu, gangguan pengecap, bahkan sampai sesak tuh sampai sangat jauh berkurang. Seperti itu, Pak. Oke, mungkin ada kata-kata kunci dari Mas Dinto gitu, supaya orang tidak takut dengan
disuntik vaksin gitu, Mas? Oke, kata kunci. Vaksin ini sudah di ACC oleh Badan BPOM karena ini emergency use dan sifatnya masih terbatas. Tidak. Jadi vaksin kan awalnya harusnya itu diproduksi secara massal, mencakup semua segala usia, segala penyakit, harusnya mencakup semua itu. Cuma karena emergency use, BPOM menentukan untuk yang orang sehat dulu saja. Jadi nanti diobservasi seiring berjalan waktu, nanti uji klinisnya sampai ke fase 4, kalau udah aman nanti akan berkembang bisa untuk segala usia dan segala penyakit bisa. Jadi untuk vaksin ini masih terbatas pada orang yang sehat saja dulu, tidak memiliki komorbid, usianya 18 sampai 60 sampai 59 tahun, dan yang kalau bisa yang membutuhkan sekali, yang kontak erat sekali seperti tenaga medis, relawan dan sebagainya. Ya. Gitu, Pak. Berarti ya Mas Ginto anjurkan vaksin Sinovac ini aman dan ya kita memang harus bisa percaya dengan pemerintah gitu, pasti memberikan yang terbaik gitu ya. Iya, Pak. Pemerintah meracuni seluruh warganya gitu ya. Iya. Ini kan sudah solusi yang terbaik menurut pemerintah. Nah, jadi ini adalah upaya lah ya, bukan menjamin seluruh Indonesia itu kebal. Ini upaya agar Indonesia ini bebas COVID. Jadi segala apapun cara dilakukan dengan seaman-amannya. Makanya ini vaksinnya dipilih yang seaman mungkin, meskipun amit-amit di kemudian hari ada efek samping. Malah jadi kejang-kejang, serangan jantung, meninggal, alergi. Itu kejadiannya seperti yang tadi 0,1% sampai 1% persentasenya minimal karena ringan. Terus ya mungkin yang perlu dilakukan Warjo, ya kita perlu mencari informasi yang lebih benar dan tepat sehingga kita memang bisa lebih percaya pemerintah pasti memberikan yang terbaik. Nah, kalau misalnya kita tidak percaya, itu sebenarnya hak kita, hak Anda, tapi juga jangan mengompori orang lain gitu. Jangan menjadi kompor sehingga orang akhirnya menjadi isu yang membuat semua menjadi sakit. Tapi gini Mas Dinto, saya mau nanya, kelihatannya kan banyak orang mencari dan mencoba menemukan vaksin ini ya. Ya salah satunya Sinovac dan yang lainnya. Menurut perhitungan Mas Dinto sebagai seorang dokter, kira-kira berapa lama masa pandemi ini selesai? Karena kalau misalnya saya hitung dengan kecepatan penyuntikan yang seperti sekarang, itu kurang lebih seluruh Indonesia baru selesai 1,5 tahun. Memang akhirnya diisukan untuk vaksin sendiri, mandiri. Ya mungkin suatu saat kita akan bisa mendapatkan vaksin seperti kita beli obat flu di minimarket atau gitu ya. Tapi sekarang kondisi kira-kira berapa lama perhitungan Mas Dinto, Mas? Oke, kalau dari prediksi saya sih Pak, 2022 baru 2022. Kita bebas. Alasan saya begini. Pertama, kasus ini memuncak nih di awal 2021 ini Pak malah. Grafiknya memuncak kenapa? Jujur, saya kerja di IGD, di rawat inap, 95% penyakit itu COVID semua Pak. Dari yang kecelakaan semuanya COVID. Jadi rata-rata hampir setiap penyakit yang berbau demam semua itu bohong deh kalau sakit yang lain. Saya sudah ngerti ini ada COVID semua. Karena hasil benar. Justru 2021 ini malah makin merebak gitu ya? Puncak-puncaknya nih Pak. Lagi puncak-puncaknya dan di mana rata-rata orang yang sudah kena positif nanti kan sembuh, ada imunnya. Mulai ada eradikasi. Jadi ada imun kekebalan kelompok. Seperti itu. Tapi yang saya cemaskan adalah info yang ada reinfeksi tadi. Imun kita hanya bertahan 3 bulan saja, Pak. Takutnya di gelombang yang ini sudah banyak, sudah tinggi. Nanti di bulan Maret, April sudah mulai menurun karena udah eradikasi, udah banyak yang kebal. Nanti di bulan Agustus, September, saya takutnya imunnya udah mulai turun. Itu ada infeksi gelombang selanjutnya. Itu yang saya takutkan sih Pak sebenarnya. Tapi karena apakah bisa dibilang 2021 ini gelombang kedua atau gimana Mas?
Kalau pendapat saya sih Pak, iya gelombang kedua ini banyak banget. Soalnya kan sudah tidak ada PSBB dan kesadaran orang juga sangat rendah. Kasus tuh di mana-mana, Iya, betul. banyak sekali. Nah, kita harapkan dengan adanya vaksin ini, nanti kan di program sama pemerintah untuk masyarakat tuh sekitar bulan April. Hmm. Nanti mulai divaksin, itu bertahap periodenya sampai 2022. Boleh saya share lagi, Pak? Ya, silakan. Nah, ini Sambil ngopi, Mas Dinto. boleh. Nah, ini penjadwalannya nih. Kita target jumlah kebutuhan vaksin ini 181 juta jiwa. Nah, ada 4 tahap. Di tahap pertama ini petugas kesehatan kapasitasnya 1,3 juta. Nah, ini dimulai kemarin tanggal 14 Januari. Nah, saya sini udah dapat vaksin. Kemarin tanggal 16 saya sudah dapat vaksin. Udah. Kemarin sore. Rasanya gimana, Mas? Sakit sih. Sakit aja. Disuntik di apa? Iya. Di sini. Semuanya nanti disuntik di bahu kiri. Oh, di bahu kiri ya? Bahu kiri. Sakit? Jadi satu ampul satu orang suntik. Nanti kalau di rumah sakit saya sih kapasitasnya 60 orang per hari. Kita buka tiap hari Senin sampai Sabtu. Nanti dilakukan setiap hari. Itu hanya khusus petugas kesehatan aja, Pak. Untuk yang warga lain belum bisa. Kenapa? Karena ini masih dalam penelitian untuk fase selanjutnya, Pak. Karena ini vaksin ini sebenarnya masih dalam uji klinis. Apakah aman untuk anak kecil atau usia rentan? Seperti itu. Jadi dan usia ini kan garda depan yang nanganin COVID, jadi utama dulu. Dan yang kedua itu nanti bulan Februari petugas publik. Contohnya administrasi di rumah sakit, relawan, TNI, dan sebagainya, 17 juta. Nanti setelah ada keluar penelitiannya, hasil evaluasi, nggak ada masalah nih sama orang-orang petugas kesehatan, petugas publik, nanti dicoba ke lansia di bulan Maret. Nah, ini 21,5 juta. Karena usia rentan, karena bahaya terjadinya COVID di gejala berat pada usia lansia. Nanti divaksin, karena sudah terbukti aman di petugas kesehatan dan petugas publik, nanti kemudian ke fase 3 wave yang kedua ini nanti April 2021 sampai Maret 2022. Jadi setahun. Bertahap dari masyarakat rentan masuk ke daerah dengan risiko penularan tinggi di daerah lapas, rumah padat penduduk. Nah, nanti yang fase 4 masyarakat lainnya dengan pendekatan klaster dan ketersediaan vaksin. Seperti itu, Pak. Jadi sementara pemerintah tidak memasukkan vaksin yang dari luar, yang Pfizer, Moderna belum masuk karena Presiden ingin menggalakkan Sinovac ini yang sudah dibeli dengan jumlahnya lumayan dan demi penelitiannya juga. Takutnya nanti kalau ada vaksin masuk dari luar Moderna atau yang Pfizer, orang-orang akan lebih memilih yang efikasinya lebih tinggi, malah jadi bikin rancu hasil uji klinis dari vaksin Sinovac ini, Pak. Seperti itu. Iya, jadi diperkirakan baru Maret 2022 itu baru selesai gitu ya. Iya, selesai vaksinasinya. Vaksin. Itu juga dengan perhitungan manisnya vaksin ini positif, maksudnya bagus untuk kondisi masyarakat Indonesia sehingga bisa dilakukan vaksinasi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan memperhitungkan resiko bisa aja vaksin ini nggak bagus sehingga harus dicarikan vaksin lagi yang lain gitu ya. Iya, jadi sembari berjalannya ini uji klinis, kemungkinan nanti ada revisi-revisi lagi vaksin yang diterbitkan lagi di 2022 yang lebih aman dan lebih awet di badan. Saya khawatirnya juga ini kan aktif ya, vaksin aktif. Jadi hanya memasukkan virus yang sudah mati atau dilemahkan ke badan kita. Tetap imunnya kita yang ngebuat. Kan tiap orang beda-beda. Ada yang imunokompromis, ada yang imunnya udah bagus, jadi bentuknya banyak. Dan kelamaannya, Pak. Misalnya hanya 3 bulan, nanti udah turun imunnya. Kadang baru 6 bulan, sayang jadinya. Gitu. Berarti kalau dengan vaksin ini 3 bulan kurang lebih, setiap 3-4 bulan orang harus divaksin lagi gitu ya?
Iya, kemungkinan besar seperti itu, Pak. Sesuai dengan info reinfeksi yang tadi. Cuma saya belum berani bilang karena datanya belum ada. Karena vaksinnya baru mulai. Tapi gini, Mas Dinto tadi bilang tanggal 16 kemarin sudah divaksin gitu ya? Iya. Berarti kalau kita hitung rekaman pada saat ini tanggal 17, 1 hari setelah Mas Dinto divaksin ya? Kan mungkin nanti ada yang nontonnya beberapa hari kemudian. Kira-kira apa yang dirasakan, Mas? Oh ya, testimoni ya. Ada orang yang khawatir disuntik. Aduh, nanti jadi kejang-kejang, bahkan sampai meninggal yang diinfokan oleh berita-berita. Iya. Nah, pengalaman pribadi saya waktu kemarin divaksin, pertama yang pertama sakit, besok jarumnya gede. Gede? Kemudian habis divaksin, biasa seharian rasanya kemeng di tangan, terus ada pegel. Sampai sekarang juga masih pegel untuk gerak tangan. Cuma untuk sampai demam sih saya nggak merasa demam, batuk pilek enggak, fisik masih oke, masih aktivitas sehari-hari masih biasa, masih dapat bertemu Pak Widyo sekarang. Nanti saya evaluasi lagi seminggu lagi sih Pak, soalnya nanti kan ada vaksin kedua. Jadi tahap ini sebenarnya vaksin tuh diberikan 2 kali Pak, yang kita ini sih. 2 dos. Nanti jadi 14 hari lagi saya divaksin lagi untuk yang kedua, karena imunnya diharapkan mencapai titer tertentu. Jadi vaksin pertama ini titernya saya masih rendah, ini vaksin kedua diharapkan lebih tinggi lagi. Nah, Sinovac seperti itu, kalau Pfizer dia sekali doang dosisnya. Seperti itu. Terus yang dirasain udah sih Pak, itu aja. Jadi kesimpulannya nggak perlu takut untuk vaksin, aman. Iya. Makasih Mas Dinto. Saya pikir ini sebuah testimoni yang cukup baik untuk kita semua ya. Karena yang sedang kita dengar pembicaraannya memang yang sudah divaksin. Jadi kalau soal jarum besar itu seharusnya tidak perlu menjadi sebuah ketakutan. Sama jarum aja takut. Iya. Mas Dinto mungkin bisa ada kata-kata kunci yang untuk Warjo yang sedang mendengarkan podcast 9A ini, sehingga kita semakin dikuatkan untuk melewati masa-masa sulit ini, Mas. Oke, terima kasih. Pesan saya buat Warjo sekalian, Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama menghadapi COVID yang sampai saat ini belum kunjung tuntas ya. Emang sangat sulit untuk menghadapi virus ini. Di luar sana juga banyak ketakutan yang terjadi, ditambah kondisi ekonomi yang makin memburuk. Kita kalau bersama-sama berdoa, positive thinking, tidak mendengarkan isu-isu yang bertebaran di sana, hoax-hoax sebagainya, kalau kita percaya, kita fokus dengan apa yang diperintahkan pemerintah, kita banyak berdoa, positive thinking, kita pasti dapat melaluinya dengan baik. Karena ini musibah yang tidak untuk selamanya, hanya untuk masa tertentu saja. Nah, tergantung gimana kita menyikapinya. Tidak perlu dibawa stres jika kami terkena, untuk nanti ada yang terkena COVID atau karena itu hanya image di awalnya saja. Oh, saya kena COVID, jadi down, jadi depresi, takut dijauhin. Sebenarnya enggak. Karena nanti setelah udah sembuh, udah kita seperti kayak orang biasa, sakit biasa, udah sehat biasa. Karena itu nanti semua orang akan terkena, atau bisa lewat vaksin juga bisa. Nanti akan ada imun di setiap kita, jadi virus itu akan kalah. Oke, sekian itu aja. Iya, makasih Mas Dinto. Dan untuk semua Warjo, ini memang bukan pertama kali dunia mengalami sebuah musibah, pandemi seperti ini. Tapi kita yakin bahwa bersama-sama, dan Tuhan juga akan menolong kita dengan sebuah kebersamaan warga GKJ Joglo yang sangat luar biasa. Mas Dinto tadi mengatakan bahwa awal tahun ini merupakan masa bergejolaknya virus COVID-19 ini, dan kita bisa melihat dari data-data yang ada juga virus ini korban yang terpapar semakin banyak, dan kita juga bisa melihat bahwa orang-orang terdekat kita dan membuat kita kaget juga terkena. Tentunya kita mengharapkan Warjo semuanya bisa terus menerapkan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas.
Salam hangat selalu untuk seluruh warjo, dan terus ikuti, jangan lupa klik like and subscribe YouTube Nawala GKJ Joglo ini untuk mendapatkan informasi berikutnya mengenai keadaan-keadaan dan kondisi-kondisi, entah itu mengenai pandemi saat ini maupun informasi-informasi lain mengenai pembinaan-pembinaan iman kita semua. Salam hangat selalu. Terima kasih Mas Dinto. Sama-sama Widyo. Iya. Salam.